dari pertama sampai akhir. Ya, Pahilun jangan nama Pahilun ya. Yang saya hormati juga dari Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai PKB dari Pak Haji, PKN, Rindo dan PSI ya. Amaina Brambu menjalankan tomato Omrambu Bangkol Kebihna Majang Gakat Umana di Malang mandanya mulut tahu ji tahu ke bapiku mana baruan dapat keluar gak megawang hipiku mana atau tahu kemurang bata hambur keling lari hindayana nangguti ya. Terima kasih banyak. Nama dapat dapat tunjuk mila umum nih atau maratun. Tapi piku mana apa baik hargayan undangan dah limbin dah ayuhun nangguti bata matu batan tiba la rihiyana atau tenjada irinda da ananda da ayanda paket ULPYH. Terima kasih banyak sekali lagi atas nama tim keluar ada apabila berkewindo dari ama dan wakili desa-desa ama mune ananguna ketua Korwil dapil 5 dapil 4 ya. Ada umraja tamune na ketua PKB ini wai. Juga tidak terubahnya lagi yang saya sampaikan. Tetapi pada kesempatan ini dengan saya menyampaikan apa sih alasan kita harus mendukung paket ULPYH. Karena yang mari lanjut dan kita rinci jangan ya datang dulu. Jam nabungan apa ini? Hawa mendaftarkan Pak Haji Negoi. Paket ini didukung oleh 7 partai politik. Dari 7 partai politik itu waktu pilkada yang lalu, pileg yang lalu itu memperoleh suara 72.000 lebih. 7 partai ini. Di paket nomor 1 hanya 46.000 lebih. Paket nomor 2 hanya 21.000 lebih. Itu bukan saya yang karang-karang angkanya, itu data dari KPU, hasil perolehan suara partai-partai yang mengikuti pemilihan legislatif yang lalu. Dan 7 partai ini tertinggi 72.000 lebih. Selisih dan nomor 1 dan 2 itu jauh sekali. Itu salah satu indikator paket ini dengan berkat Tuhan akan memenangkan perlombaan ini. Saya katakan ini perlombaan, bukan pertandingan. Yang 2 paket berikutnya adalah mitra lomba kita. Berlomba memperebutkan hati masyarakat, bukan bertanding. Bukan, kalau bertanding paket dan paket yang berhadapan seperti orang bertinju. Tapi yang dia mitra lomba kita, anggota pelapang nggak, amal yang pelapang. Pelapang memperebutkan hati masyarakat, terhadap termasuk di sini. Dan hari ini atas perkenalan Tuhan, paket ULPYH berhasil merebut hati masyarakat Karera secara keseluruhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Menyala, menaruh, naruh kabulna baru bisa. Kedua, indikator yang kedua, paket ini ya didukung oleh Presiden Republik Indonesia. Tanggal 20 harum lantik naikkan Presiden dan Nyutan baru Prabowo Subianto. Dan SK yang diperoleh oleh paket ini adalah ditandatangani langsung oleh Bapak Prabowo Subianto. Itu kelebihan paket ini. Paket lain ini tapi jangan begini. Ya. Mungkin ketua partai, tapi ini kelebihan paket ini ada diberikan SK oleh Pak Prabowo. Selain dari partai-partai Golkar, Nasdem, PKB, TKN, PSI dan Perindo. Amaina menjalankan otomatis dari 4
partai yang utama nih, Golkar, Nasdem, PKB, Gerindra, memiliki wakil 16 orang di DPRD Kabupaten Sumba Timur, termasuk anak Umbaria. Ada yang hadir juga hari ini, anak saya, Aldi ada? Ya, anak Aldi dari Gerindra. Ya? Anak saya Yeston dari Partai Golkar. Dan masih ada lagi 16 orang. Itu artinya apa? Ketika mereka berdua nanti sebagai bupati, wakil bupati mengajukan program di DPRD yang punya hak anggaran, maka itu dengan sangat mudah akan disetujui di sana. Karena ada 16 orang anggota DPRD yang ikut mendukung program ini. Bahkan yang 14 orang itu belum tentu mereka juga menolak ini. Karena apa yang dirancang dalam visi misi dari kedua kandidat kita adalah hal yang berupaya untuk mesejahterakan masyarakat. Kebijakan yang mereka akan hasilkan nanti kita harapkan kebijakan yang mesejahterakan masyarakat, bukan yang membebani masyarakat. Kita berharap ketika mereka jadi nanti bukan mengutamakan keluarga, tapi mengutamakan kepentingan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, 16 anggota DPRD akan bersama-sama dengan bupati dan wakil bupati nanti merumus dan berbagai program, termasuk menampung berbagai aspirasi yang disampaikan oleh bapak-bapak yang mewakili desa-desa di Kecamatan Karera. Tunjuk yang ketiga, indikator yang ketiga, mungkin Amaina Wela Karera Nahya tanggal 2 Hiwa ulang wal Nahya Lamalapan. Ketika kita selesai melakukan pendaftaran, kita melaksanakan deklarasi akbar paket UMP ya. Ning malu ini ada? Ada yang ikut dari sini? 29 Agustus itu membuktikan tidak ada pertemuan sebesar itu dari dulu sampai sekarang kecuali pada tanggal 29 itu yang lalu. Ning mau bikin pertemuan leno la preliu tapi hang ada yang tribun luar. Tapi ada yang tribun 1.700 orang aja. Ya tambah 30 meter di depan tribun dengan berbatas dan panggung yang dibuat mau berapa orang? Ini 6-7 ribu orang. Tapi yang kemarin itu tidak kurang dari 50 ribu orang yang datang untuk menyaksikan mengikuti deklarasi akbar paket UMP-nya. Tidak usah kita kali 5, kali 2 saja. Tidak dalam hangar ratri dalam. Sudah 100 ribu lebih. Apalagi kita tidak yakin dengan jumlah itu akan memilih paket UMP-nya. Tidak yakin ya no? Yakin? Harus yakin. Paket ini paket yang pasti. Kita bukan beli kucing dalam karung, orang bilang. Orang semua tahu prestasi dan kinerjanya Pak Umudili Teguani. Beliau wakil bupati 5 tahun, bukan 3,5 tahun. Ada juga yang online yang 3,5 tahun. Ya, ini mana ya? Nah, 5 dunia. Tahu aman? Ya. Ini Pak WP ini sebelum menjadi wakil bupati bersama-sama dengan saya yang lalu itu 20 tahun dia mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di dinas pekerjaan umum dan tahu persis seluruh pelosok wilayah ini, jalan-jalan, jembatan di pelosok ini, irigasi di pelosok ini, tahu persis beliau. Di seluruh Kabupaten Sumba Timur ini, bukan hanya di Karera, bukan. Seluruh Kabupaten Sumba Timur tahu persis beliau. Ya. Termasuk ini yang kadang jalan provinsi ini yang kadang diklaim orang lain bahwa itu dibiayai oleh APBD 2. Tidak ada. Jalan yang dari Kawangu, Tanah Rara, Kananggar, Gongi atau Karipi, Padenjara, Tatunggu sudah. Itu dari tahun 2018 sudah disepakati
ketika saya dan Pak WP masih menjabat, sudah disepakati antara Pemda Sumba Timur, Badan Bappenas, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan, sehingga setiap tahun siapapun bupatinya, jalan ini akan tetap dikerjakan terus. Jadi bukan baru ini, kita kerja mulai dari Kawangun, Fort Mitsuru itu sudah dari tahun berapa? Ya, jangan langsung klaim bahwa itu usaha, bukan, itu sudah dirancang dari awal. Dan ini nggak perencanaan yang tiba-tiba, Bapak, yang hanya 1-2 tahun, sudah berapa tahun? Dan tahun 2018 kita rancang. Ya, mestinya tahun 2020 atau 2021 ruas Karangjara ini sudah harus selesai. Tetapi tidak tahu kebijakan Pemda harus taruh di mana lagi barangkali. Mestinya, tapi tadi kami lewat di sana, mungkin 3 kilo saja barangkali yang belum itu, tinggal 3 kilo. Kalau Tuhan berkenan, saya kira yang 3 kilo itu sudahlah, itu tidak perlu sampai 5 tahun anggaran baru dikerjakan. 1 tahun anggaran sudah selesai itu. Ya, imbauannya amanah, Tuhannya supaya orang yang celaka terus di Karangjara itu. Sudah banyak korban ini jalan ini. Tapi kita tutup mata untuk tidak menyelesaikan jalan ini. Sedikit lagi sebenarnya, tinggal lebih kurang 3 kilo. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, itu tadi indikator yang ketiga. Yang keempat, besok ketika Pak Presiden Prabowo sudah dilantik, maka beliau akan menetapkan menteri-menteri di kabinet. Yakin sudah seperti disampaikan Pak Ketua PKB tadi, Partai Gerindra pasti akan punya menteri yang banyak. Golkar pasti dapat kebagian, Nasdem kebagian, PKB juga kebagian, partai-partai lain juga kebagian. Nah, kalau sudah seperti itu, kenapa kita harus ragu? Dalam arti bahwa paket ini punya jaringan sampai ke Jakarta. Ya, apalagi sekarang di DPR RI kita punya wakil Pak Rudi Keunang dari Golkar, dan ada satu lagi ketua fraksi Nasdem, anak sulung Selatan, Pak Victor Lasodar. Melalui mereka berdua saja mereka bisa alokasikan dana untuk kita di sini. Apalagi ketika mereka ketua fraksi, lebih mudah bicara dengan semua menteri yang ada, termasuk Pak Rudi juga. Itulah jaringan-jaringan yang ada, ditambah lagi dengan menteri-menteri. Apakah itu yang berasal dari Golkar, dari PKB, dari Nasdem, apalagi dari Gerindra. Kadang program yang mau dilaksanakan Presiden baru kita ini ada 2 program besar, itu infrastruktur dan ketahanan pangan. Akan lebih mudah kita memiliki akses sampai ke Jakarta kalau kita butuh pembangunan di sini, di daerah sini. Termasuk juga ketika nanti kita menetapkan gubernur, ada 2 orang calon, 2 paket calon gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh koalisi yang ada di sini. Pertama itu Pak Melki Lakalena ya, dari Golkar. Kedua Pak Simon Petrus Kamlasi. Jadi siapapun yang menang dari antara 2 orang ini, paket ini tetap punya akses ke provinsi. Kalau kita hanya harap APBD 2, Bapak Ibu, terlalu sedikit. Ya sekarang mungkin sekitar 1,2 atau 1,3 triliun, sedikit saja. Mestinya kalau 1,2 triliun itu jalan Karangjara itu sudah selesai. Ya, tetapi kenapa belum selesai itu kita tanya pada rumput yang bergoyang. Alaina Brahma menjalankan otomatis. Ini sebuah keyakinan. Ini beberapa catatan penting. Tapi kenapa mau nunggu gimana sebagai ketua tim kabupaten? Saya dan seluruh tim kabupaten, seluruh tim kecamatan, kami miliki banyak keterbatasan. Kurang, Kuya, Mamuka,
ang dinding ang gupulong, dayarang udaliang, termasuk dawalo ini. Ya, malah kata jadi ngaruh jadi lama kata betakan da keluarga nih. Kita jadi mulut, jadi lidahnya pakai PIH untuk kita sampaikan pada keluarga kita, di rumah tangga kita, di tetangga kita, di masyarakat sekitar kita. Napa larihin jara kulamut amut takar mo tingala amut tanjar mapaihan ya mahagia ya da ananda apa kaburungau dan jara kaburung pengalaman 10 tahun di DPRD untuk adik saya Jonathan Hani itu beliau paham betul soal kondisi Sunda Timur. Terakhir sebagai wakil ketua, napi halanya hanya karena belum keliling semua saja, dan kami sudah keliling selatan selama beberapa minggu yang lalu. Kami keliling selatan 6 hari 6 malam. Hanya ketika kami tarik kendaraan karena hujan, ada yang bilang orang sengaja singgah di jalan yang rusak ataupun nenek moyang sih. Itu fakta yang ada, bahwa masih banyak jalan di selatan ini yang rusak. Ini yang jadi jembatan kita ke depan. Amaina pemerang menjalankan abdomatu ya halai jakawan kedua la tanggal 2 mulpihu atau bolong pembunuh libet pakahang apa pembunuh juga ambil patah dengan bulan baru tapugu kina bulan baru amta patah kina lang maling kawang jay ama inay umur rambu bulu halada kawang uja wang ubay upun nalenu alam gedang dihana nama ₹2 kana ya ini kana mahirin lahangat nama kanya utlo unang malang penulang kawang jong neu. Bapak mama semua, begitu tadi kami turun dari mau masuk wilayah Goti, kami disambut dengan luar biasa. Saya kaget. Kenapa? Karena sambutannya begitu luar biasa banyak. Saya tidak menyangka akan ada sambutan yang banyak seperti ini. Mungkin dalam bayangan saya ya akan sama seperti pertemuan-pertemuan yang pernah kita lakukan di tempat ini, pertemuan pada saat Pak Victor kunjungan kerja dan lain sebagainya. Tetapi hari ini membuktikan bahwa pandangan kami terhadap Carrera salah. Kalau selama ini saya dan ayah ULP pernah bicara dengan Bu Raja, bilang Umbu kayaknya Carrera kita kalah. Tetapi malam hari, mulai dari penyambutan sampai dengan hari ini, kami dibuktikan, kami dipertontonkan bahwa Carrera masih ada cinta untuk ULP dan IA. Dan kalau hari ini, kalau cinta ini dipertahankan, saya yakin di tanggal 27 nanti kita akan meraih kemenangan. Bukan cuma sekedar di Kecamatan Carrera, tapi keseluruhan Dapil 4 kami pastikan kami bisa menang. Setiap 5 tahun warga semua di tempat ini, kita di Kabupaten Sumba Timur bahkan Indonesia, kita diperhadapkan dengan sebuah momentum politik untuk kita kembali mengingat 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu orang yang kita pilih apakah sudah melakukan apa yang kita titipkan, apa yang kita harapkan atau tidak. Sehingga dalam momentum-momentum politik seperti ini kita kembali diingatkan, kembali dipertanyakan suara kita yang mahal itu apakah sudah berguna atau tidak. Suara kita yang kita pilih, yang kita pakai untuk memilih pemimpin, apakah sudah dipakai dan digunakan dengan baik atau tidak. 5 tahun waktunya untuk kita berpikir kembali. Tadi Pak Gideon bercerita, hampir 7-6 tahun yang lalu, 7-8 tahun yang lalu ketika mengajak Pak Victor Laiskodat berkeliling di tempat ini. Dan kita bersepakat untuk memilih Pak Victor. Ada kebaikan yang kita rasakan dari akibat kita memilih orang yang tepat. Kalau bukan Pak Victor ambil keputusan berani, saya tidak yakin jalan selatan ini akan mulus seperti ini.
Dia tahu keuangan APBD satu provinsi itu kurang. Dia ambil keputusan berani dan mengatakan kita akan pinjam uang untuk bangun wilayah Sumba bagian selatan. Kalau itu tidak dilakukan, wilayah ini saya tidak yakin jalannya sudah semulus ini. Ada resiko yang diambil dan itulah tugas pemimpin ketika kita memberikan dia tanggung jawab. Dia harus berani ambil resiko bukan untuk kepentingan pribadi dia. Bukan juga untuk mencari reputasi sehingga dia disebut, oh ini pemimpin yang hebat, ini pemimpin yang butuh, ini pemimpin yang harus kita puji. Tidak. Dia ambil resiko karena dia tahu wilayah selatan, wilayah Sumba bagian selatan adalah wilayah Nusa Tenggara Timur yang perlu juga merasakan yang namanya kesejahteraan. Kalau dia tidak ambil resiko begitu, Bapak, tidak mungkin ini jalan ada hot mix. Dan saya yakin jalan yang sudah dia mulai ini pasti akan habis, pasti akan tuntas dalam periode-periode selanjutnya, siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur ke depan. Apalagi kalau gubernurnya temannya kita. Ada dua teman calon gubernur temannya kita, satu Pak Makalena, satu Pak Simon Petrus Kamlasi. Pak Ansi Lema pun teman saya. Tadi sebelum dia acara saya sempat WhatsApp beliau, saya sampaikan sukses untuk acaranya hari ini kakak. Tapi kalau dua yang berkoalisi dengan kita, Pak Makalena dan Pak Simon Petrus Kamlasi terpilih, saya yakin wilayah selatan yang bersinggungan langsung dengan provinsi itu gampang kita komunikasi. Tidak susah buat kita karena kita punya hubungan emosional yang baik. Dan makanya Bapak Ibu sekalian, kita juga harus pintar dan harus sadar menggunakan hak pilih kita. Karena satu suara kita itu mahal nilainya. Satu suara itu mahal. Dan ketika kita memilih pemimpin, kita juga punya kewajiban untuk menuntut pemimpin untuk kembali bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Prioritaskan, masa jalan kabupaten kita tidak prioritaskan. Tapi itu bisa terjawab kalau kita menang dulu Bapak Mama. Kalau kita tidak menang ya kita cuma omon-omon, tidak akan bisa selesai. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa setiap pemimpin dalam momentum-momentum politik seperti ini, dia harus sadar, dia tidak mungkin bisa